berdiri sudah. Apa itu pengertian dari kenyataan yang ada atau yang benar-benar terjadi? Ya, boleh. Dan opini, siapa yang bisa jawab? Opini, siapa yang tahu di sini opini? Pernah Ibu singgung loh minggu lalu kita tentang fakta dan opini ini. Ayo, siapa yang bisa jawab tentang opini? Ya, silakan Adib. Ini adalah pendapat atau pemikiran pribadi. Oh, boleh. Oke, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut di sini ya. Nah, di sini Ibu akan baca judul pembelajarannya dulu ya. Di sini peserta didik dapat mengidentifikasi dan memberi contoh fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer ini ya. Jadi Ibu berharap ini setelah kita belajar artikel ilmiah populer dan opini dan fakta, Ibu berharap kalian bisa mengerti apa itu fakta dan opini dan kalian bisa membuat atau memahami arti fakta dan opini itu ya. Dan bagaimana membuat fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Lanjut Kak. Oke. Dan Ibu sini punya afirmasi untuk kalian semua. Jika kamu menginginkan pelangi, kamu harus menerima hujan. Maksudnya itu diibaratkan di sini pelangi itu sukses dan hujan itu artinya cobaan. Jadi ketika kita ingin sukses, kita harus melewati yang namanya cobaan. Ya, betul sekali. Semoga afirmasi ini dapat kalian terapkan di kehidupan kalian ya anak-anak. Lanjut Ibu. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu fakta dan opini. Nah, di sini fakta itu dari bahasa Latin nama kakak-kakak, yaitu factus adalah segala sesuatu yang tertangkap indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi kenyataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta dapat diperoleh melalui suatu pengalaman terhadap suatu objek atau peristiwa kejadian tertentu. Kalimat fakta juga merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau yang benar-benar ada atau terjadi. Kalimat yang tidak dibuat-buat atau mengada-ngada, kalimat yang berisi fakta dan data-data yang sudah kita cari dan kita telah isinya tersebut. Jadi fakta ini itu artinya fakta ya, tidak bisa dibuat-buat, berarti dia sudah ada data-datanya. Kata kunci dari fakta ini dia ada data-data dan sudah tertera jelas, tidak bisa dibantah siapapun. Itu paham? Lanjut Ibu. Lalu yang kedua ada opini. Opini merupakan suatu pandangan, penilaian atau pendapat seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Istilah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu opinian, yang berarti berpikir atau menduga. Seperti yang dibilang tadi Bang Habib, bahwa itu opini adalah tadi pendapat pribadi, yaitu bisa juga dari pemikiran kita ini opini. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, opini didefinisikan sebagai pendapat, pikiran, atau pendirian. Secara lebih luas, opini dapat diartikan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat ditentukan. Opini terbukti dari interpretasi seseorang terhadap suatu rangsangan atau fenomena tertentu. Singkatnya gini, opini itu berarti pendapat pribadi. Kita kan sebagai bangsa demokrasi ini ya, kita bebas berpendapat kan, bebas mengeluarkan opini kita terhadap sesuatu hal. Ya meskipun kebenarannya ini belum bisa ditentukan dengan pasti, begitu ya. Jadi kita sebagai manusia kan bebas berpendapat bagaimana tentang pandangan suatu hal seperti itu. Lanjut Ibu. Nah di sini ada ciri-ciri fakta dan opini. Kalian bisa menjumpakan ciri-ciri fakta itu objektif. Objektif itu maksudnya tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Kalian itu objektif itu maksudnya gini. Contohnya Habib itu kalau menurut orang kan beda-beda pendapatnya kan, pandangan kita terhadap Habib. Ada yang bilang Habib ini jahat, ada yang bilang Habib ini baik. Kalau secara objektif faktanya itu Habib itu yang baik. Tapi kalau orang yang tidak suka Habib, dia bakal menilainya dengan subjektif. Yang artinya dia melihat dari personalnya itu. Dia melihat si Habib ini nggak dari prestasinya, dia melihat Habib ini karena dia dendam memang sama Habib kan, jadi dia itu nggak suka sama Habib. Seperti itu namanya objektif dan subjektif. Objektif itu dia mengarah kepada suatu hal ini. Apa tuh dibilang ya? Cara kerja dia. Kalau subjektif itu dia melihat dari personal orangnya, dia nggak melihat fakta-fakta dia di lapangan itu seperti apa. Begitu. Suka sekali dia kalau subjektif mau menilai dia seperti apa. Begitu ya.
Bu? Ya, itu sebuah fakta apa opini? Ya, kenapa? Apa? Ya, betul sekali. Lalu di sini adalah bersifat tetap, maksudnya ini tidak berubah meskipun pendapat seseorang berbeda. Jadi gini, kalau emang tsunami Aceh itu terjadi 2004 ya emang 2004, tidak terjadi di tahun lain karena emang itu faktanya ya kan. Memang terjadi di 2000. Ya, jadi mau opini orang kuno dia ini tahun 2003 atau ini faktanya tetap di 2004 terjadinya tsunami Aceh ini. Oke, langsung nih menjawab pertanyaan 5W tambah 1A. Apa itu 5W tambah 1A? Yang bisa menjawab 5W tambah 1A. Apa itu? Kita udah pernah belajar belum nih kalian? 5W tambah 1A. Ayo apa? What? Who? Where? Terus tuh? Why? Dan when? Yang artinya apa, kenapa, mengapa, apa, kenapa, di mana, kenapa, dan tambah satu A ini how. How itu artinya apa? Bagaimana. 5W tambah 1A mengandung unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang dicontoh fakta. Contoh fakta ini nih, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer normal. Gunung Everest dan adalah gunung tertinggi di dunia. Itu aja udah suatu fakta kan, bahwasanya Gunung Everest ini gunung tertinggi di dunia, betul? Karena memang sudah ada datanya. Kalian lihat juga di Google bahwasanya fakta emang Gunung Everest itu gunung tertinggi di dunia. Jadi opini orang itu tidak dapat mempengaruhi fakta yang ada dalam lapangan ini ya. Lanjut Ibu. Lalu di sini ada ciri-ciri opini. Yang pertama tadi subjektif. Yang subjektif tadi ini apa? Kita melihat personalnya. Kita nggak lihat cara kerja dia. Karena kita dendam gara-gara seharusnya dia pintar, gara-gara kita dendam sama dia, jadi yang jelek di mata kita. Itu namanya subjektif ya. Lalu tidak dapat dibuktikan secara mutlak atau bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Yang seperti tadi Ibu bilang tadi kan kita negara demokrasi ya. Pasti pendapat orang kita berbeda-beda. Yang di sini bisa berpendapat lain, yang di situ bisa berpendapat lain, begitu. Lalu tidak berdasarkan data atau bukti yang kuat, lebih berupa pernyataan pribadi. Ini tuh kayak gini. Kalian ini kan pasti berdoa, ada yang bilang bahwasanya bumi itu bulat dan ada yang bilang bumi itu peta. Jadi pendapat orang ini berbeda-beda bahwasanya padahal faktanya itu emang bumi itu ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga ada bantahan sih bumi itu sebenarnya bentuk seperti apa, tapi yang lebih kuat itu bumi itu bentuknya ya bulat. Lalu bersifat relatif dan bisa berubah. Jadi kalian ini kadang pendapat kalian hari ini, besoknya bisa lagi beda, seperti itu. Itu maksudnya bersifat relatif dan bisa berubah. Lalu yang di poin terakhir, sering menggunakan kata-kata tidak pasti. Contoh kata kuncinya, menurut saya sebaiknya, mungkin, bisa jadi, lebih baik, saya pikir seharusnya. Kalian ingat nggak kata kunci dari opini ini? Berarti kalau hanya menurut saya, seharusnya, sebaiknya, mungkin, bisa jadi, saya pikir, atau seharusnya, itu merupakan ciri-ciri dari opini. Ya, kalau udah ada kata-kata ini, ingat kata kuncinya, berarti ini sudah masuk dalam opini. Ya, betul. Contohnya ini opini. Makanan pedas adalah makanan terenak di dunia. Menurut saya, belajar pagi hari lebih efektif dari belajar malam hari. Yang pertama ini kan makanan pedas adalah makanan terenak di dunia. Pasti kan beda-beda kan orang yang bilang ada makanan pedas tuh gak enak. Ada yang bilang makanan pedas tuh. Di sini siapa yang suka pedas? Yang nggak suka pedas? Ya, saya juga nggak suka pedas. Jadi ini bukan sebuah fakta, melainkan opini. Ya, lanjut Ibu. Oke, situ saja materi Ibu. Kira-kira di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang kurang paham bisa angkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Secara pribadi? Oke, tidak ada ya. Oke, langsung saja. Ibu ada tugas ini untuk kalian. Coba
menurut saya, Ibu, ini Ibu bacakan. Menurut saya, seluruh sekolah harus menjadi sekolah inklusif. Nah, nanti kalian ini tiap kelompok harus mengangkat. Itu fakta apa opini? Nanti kalian perwakilan kelompok harus maju ya. Untuk kenapa kalian bisa memilih ini opini dan kenapa kalian bisa memilih itu sebagai fakta? Paham? Paham? Oke. Sebelum itu Ibu pengen biar semangat, kita berdiri yuk. Berdiri. Ya, berdiri. Kita mulai sedikit dulu nih. Coba ice breaking kali ini nanti kita kan tepuk tangan 2 kali. Dengerin dulu teman-teman. Nanti kita kan tepuk tangan 2 kali nih. Kalian bergaya 2 kali, paham? Nanti bergiliran dari sini ke sini ke sini ke sini, paham nggak? Paham. Coba ya kita tes dulu ya. Berani musik dulu. 1, 2, 3. Ya nggak mesti gini sih, bebas gayanya. Ibu tadi cuma mencontohkan aja. Bagaimana gaya kalian tadi gini kayak bumerang lah. Ya paham? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat lah, ulang nggak mau ya. Semua tepuk tangan. Paham? Semangat ya pokoknya. 1, 2, 3. Nomor 1, menurut saya seluruh sekolah harus menjadi sekolah inklusif. Ini yang buat fakta siapa? Angkat. Ini fakta atau opini? Angkat. Coba setiap kelompok maju ke depan. Yang ingin menjelaskan. Setiap kelompok. Sudah? Coba ini. Kelompok 1, kenapa kamu memilih opini? Ya, karena apa tadi Ibu jelaskan? Kata kuncinya? Ya? Oke. Kelompok 2, kenapa memilih opini? Ada kuncinya apa? Oke. Kelompok 3? Ya, apa kata kuncinya? Selain menurut saya, apa aja tadi kata kuncinya? Ya, enggak. Ya, sudah jawab. Kenapa? Memilih apa kata kuncinya? Ya, lanjut kelompok 5. Ada kata kuncinya dan enggak semua sekolah harus menjadi sekolah inklusif. Oke, tepuk tangan untuk setiap kelompok. Dan yang benar adalah kelompok 5. Bukan, maksudnya yang benar adalah jawabannya? Iya, ada. Semuanya? Benar. Oke, kalian mendapatkan hati Ibu ya guys ya. Ini kumpulin ya. 1, 2, 3. Banyak 4,
opini. Karena ada kata kuncinya Kak. Apa itu kata kuncinya? Sepertinya tidak memperhatikan. Oke, nomor 2 lanjut. Kenapa? Apa tujuan? Opini ya, opini. Karena ada kata kuncinya sepertinya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3. Sepertinya kalau ngomong lagi ya apa nih Bang? Hah? Gak dibeli. Tapi kan antri. Ada langsung mau ada. Jadi kalau kamu menjawab ini, gak dibeli. Karena kalimat tersebut Ya, oke. Jadi yang benar jawabannya adalah opini. Yang benar adalah opini. Yang itu kata ada kata kunci. Apa kata kuncinya? Sepertinya. Oke, benar. Dan jawaban Bang Habib itu adalah yang benar tadi. Karena tadi aku katanya secara kunci ya, karena dia tidak personal. Dia nggak sesuai fakta. Jadi dia menggunakan kata kuncinya. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1 dapat 5. Artinya habis guys. Dengan berbahagia. Dimas, kenapa deh? Ini ya, karena tadi jawaban Bang Habib emang objektif, tapi Bang Habib yang mendapatkannya. Oke, makasih. Oke, dari yang ibu lihat tadi seperti yang ada berhubungan saya, fakta dan opini yang tadi. Suaranya kata kunci fakta tadi apa? Menurut saya, datanya saya terperinci dan memang sudah ada data-datanya. Kalau opini kata kuncinya, menurut saya bisa jadi lebih baik sepertinya. Lebih baik bisa menurut saya sepertinya. Kayaknya berarti kalian sudah menguasai cara fakta dan opini. Jadi misalnya kalian nanti membuat apa? Menurut saya datanya saya terperinci dan memang sudah ada data-datanya. Kalau opini kata kuncinya, menurut saya bisa jadi lebih baik sepertinya. Lebih baik bisa menurut saya sepertinya. Kayaknya berarti kalian sudah menguasai cara fakta dan opini. Jadi misalnya kalian nanti membuat aplikasinya, kalian harus menentangkan fakta dan opininya. Jangan lupa ya. Kita kan sudah belajar kan artikel ilmiah populer kemarin. Ya, ini saja pembelajaran kita. Coba di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini siapa? Yang bisa menjawabnya akan mendapat bonus tambahan. Voucher nih guys. Yang bisa menjawab coba berdiri. Sudah silakan sudah. Tulang pokok ya. Silakan jawab. Kesimpulan pada pembelajaran tadi. Mengatakan kata kunci opini dan dapat membedakan opini dan fakta. Oke, betul tepuk tangan untuk Bang Yuda. Karena sudah berani menjawab, itu kasih hati. Voucher ini, nanti kalian ini saja, masukkan. Ya, ini juga kali. Oke, Ibu di sini akan membacakan kesimpulannya lebih lanjut ya. Nah, jadi dalam materi kita kali ini, kita dapat disimpulkan bahwasanya mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel yang populer, kita perlu mengetahui dulu nih dan memahami apa itu dulu opini, apa itu fakta, dan kita bisa menelaah sebuah artikel yang populer ini. Dan seperti yang juga bilang tadi, kita harus bisa membedakan fakta dan opini. Ya kan kawan? Ya, apa tadi Ibu bilang? Hah? Oke, bagus ya. Kalau ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara fakta dan sebelum mengidentifikasi artikel ilmiah populer. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak ibu dan minggu depan kita
ini kalian ingat ya sampai bila-bila ya. Nanti minggu depan ibu ungkit lagi nih. Kalau sempat nggak tahu juga, bahaya lah. Jangan hari ini doang ingat ya, minggu depan kita harus ingat, oke? Jangan lama-lamanya harus ingat fakta dan coba fakta tadi apa artinya? Yang benar-benar terjadi atau nyata. Oke, opini. Opini apa opini? Ya, sudah. Apa? Opini adalah pendapat pribadi. Oke, tepuk tangan untuk Yuda. Yuda, hari ini sampai saja video kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.